Pernah kepikiran gak sih pas kita nyalain lampu apa yang sebetulnya terjadi di balik dinding? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia listrik yang kita pakai setiap hari. Yuk, kita mulai? Oke, coba lihat deh gambar ini. Kelihatannya pusing ya, kabel di mana-mana, kayak sarang laba-laba. Tapi percaya deh, di balik semua keruwetan ini, prinsip dasarnya itu simple banget dan jujur cukup elegan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kekuatan yang nggak kelihatan ini bisa tiba-tiba muncul di stop kontak buat ngecharge HP kita? Nah, itulah yang akan kita telusuri bareng-bareng. Kita ikuti alurnya dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita harus kenalan dulu sama bahasanya listrik. Anggap aja ini dasar-dasarnya. Ada 3 konsep utama yang jadi fondasi semuanya. Siap? Yuk kita kenalan sama trio inti ini. Pertama, ada yang namanya tegangan atau voltage. Paling gampang bayangin aja ini kayak tekanan air di selang. Biar airnya bisa nyemprot kencang, butuh tekanan kan? Nah, listrik juga gitu. Butuh dorongan, biar bisa ngalir di kabel. Dorongan inilah yang kita sebut tegangan. Oke, kalau tadi tegangan itu tekanannya, sekarang ada yang namanya arus atau current. Pakai analogi selang tadi, arus itu banyaknya air yang keluar. Seberapa deras alirannya. Jadi makin gede arusnya atau ampernya, ya makin banyak air listrik yang ngalir. Yang terakhir dari trio ini namanya hambatan atau resistance. Balik lagi ke selang air kita. Bayangin selangnya agak keinjek atau tersumbat. Nah, itu kan menghambat aliran air kan? Itulah hambatan. Di dunia listrik, semua benda itu punya hambatan, besar atau kecil. Nah, yang keren adalah ketiga hal ini, tegangan, arus, hambatan, nggak berdiri sendiri. Mereka punya hubungan khusus. Nah, hubungan spesial antara ketiganya itu diatur sama satu hukum yang, wah, simple banget tapi super penting. Ini dia kuncinya, buat ngerti cara kerja listrik di dunia nyata. Dan inilah dia, hukum Ohm. Rumusnya cuma V sama dengan I kali R. Simpel kan? Tapi rumus inilah yang jadi kitab sucinya dunia kelistrikan. Rumus ini ngejelasin hubungan antara tegangan, arus, sama hambatan. Semua teknisi pasti hafal di luar kepala, dan ya kita sebagai pengguna juga bagusnya tahu. Biar gampang, kita coba pakai contoh ya. Misal kita mau cari arusnya, atau I. Tinggal putar aja rumusnya, jadi I sama dengan V dibagi R. Nah, listrik di rumah kita kan standarnya 220 volt. Terus, anggap aja alat yang kita pakai punya hambatan 44 ohm. Ya udah, tinggal masukin angkanya. 220 dibagi 44, hasilnya 5 ampere. Gampang kan? Cuma matematika dasar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Ternyata listrik yang ada di colokan rumah kita itu spesial. Ada ceritanya. Ada 2 jenis arus listrik utama, dan yang kita pakai ini adalah pemenang dari sebuah perang besar di dunia sains. Di satu kubu, kita punya arus bolak-balik atau AC. Sesuai namanya, arusnya bolak-balik arah terus. Ini jagoannya Nikola Tesla. Di kubu lain ada arus searah atau DC. Yang ini alirannya lurus aja, nggak pakai belok-belok. Contohnya kayak baterai. Nah, pemenangnya untuk distribusi listrik ke rumah-rumah ya si AC. Kenapa? Simpelnya, AC ini jauh lebih gampang dan efisien buat dikirim lewat kabel jarak jauh dari pembangkit listrik. Nah, karena arusnya bolak-balik, kalau kita gambar gerakannya, bentuknya jadi kayak gelombang cantik ini. Namanya gelombang sinus. Jadi dia naik, turun, naik lagi, gitu terus. Di Indonesia, frekuensinya itu 50 Hz. Artinya dia bolak-balik sebanyak 50 kali setiap detik. Cepet banget. Tunggu dulu, kalau tegangannya naik turun gitu, kok kita selalu bilang listrik PLN itu 220 volt, kan nggak konsisten? Nah, ini dia. Angka 220 volt itu sebenarnya bukan nilai puncak atau nilai terendahnya. Itu nilai efektifnya, atau bahasa teknisnya RMS. Gampangnya, ini kayak nilai rata-rata dayanya, biar kita gampang hitungnya dan bisa dibandingin sama arus DC. Siap-siap kaget ya. Di titik puncak gelombangnya, tegangan di colokan 220 volt kita itu sebenarnya nyentuh 311 volt. Iya beneran. Jadi angka 220 volt itu cuma nilai efektifnya aja, bukan tegangan maksimalnya. Cukup bikin kaget kan? Oke, kita lanjut ke konsep yang sedikit lebih dalam lagi. Pernah nggak sih kepikiran, apakah semua listrik yang kita bayar ke PLN itu benar-benar kepake buat kerja? Jawabannya nggak juga. Ada semacam daya yang terbuang.
Coba deh bayangin, kita nyalain AC atau pompa air, alat-alat yang ada motornya. Apa iya semua listrik yang kesedot itu 100% jadi tenaga buat muterin motornya? Ternyata nggak sesimpel itu. Biar gampang, kita pakai analogi segelas bir. Nah, birnya itu sendiri itu namanya daya nyata. Inilah daya yang benar-benar kerja, yang bikin lampu nyala atau TV kita nampilin gambar. Terus busanya itu namanya daya reaktif. Busa ini kan ada di gelas, ikut kita bayar, tapi nggak bikin kita hilang haus kan? Nah, di listrik, daya ini perlu buat bikin medan magnet di motor, tapi nggak menghasilkan kerja nyata. Terakhir, seluruh isi gelas, bir plus busanya, itu namanya daya semu. Inilah total daya yang tercatat di meteran PLN dan kita bayar. Baiklah, sekarang setelah kita tahu semua teorinya, tegangan, arus, AC/DC, bahkan segitiga daya, saatnya kita lihat gimana semua ini nyambung di instalasi listrik rumah kita. Dan inilah dia, semuanya jadi nyambung di sini. Di satu sisi kita punya diagram instalasi rumah, ini petanya. Di sisi lain kita punya alat andalan para teknisi, namanya multimeter. Alat inilah yang bikin semua teori tadi jadi kelihatan. Para teknisi pakai ini buat ngintip langsung berapa volt tegangannya, berapa ampere arusnya. Disinilah teori dan praktek bertemu. Jadi, intinya apa? Dengan kita ngerti soal dasar-dasar ini, soal tegangan, arus, hukum Ohm, ini bukan cuma buat nambah wawasan aja. Kita jadi pengguna listrik yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih sadar sama teknologi yang sebenarnya ada di sekeliling kita setiap detik. Jadi, sekarang kita tahu sedikit rahasia di balik dinding rumah kita. Kira-kira misteri apa lagi ya yang tersembunyi di sana?